Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamul Arifin, Parodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan tafsir amali juz 1 surah Al-Baqarah ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun, yang artinya orang-orang yang mereka melanggar pada janji Allah dari sesudah meneguhkannya, dan mereka memutus apa yang Allah memerintah dengannya untuk disambung, dan mereka merusakkan di bumi, mereka orang-orang yang rugi. Mereka termasuk orang-orang yang rugi. Terus dari lafaz allazina yanquduna ahdallah itu mempunyai kandungan perkata atau penafsiran. Yang pertama, kita menghindari melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak iman dan amal soleh. Jadi kita harus meninggalkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Dia contohnya seperti kita harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu, karena itu memang termasuk perintah-perintah dari Allah, maka kita harus tetap melaksanakannya meskipun ada sesuatu yang membuat kita berat untuk melaksanakan sholat tersebut. Terus yang kedua, kita memperbanyak ingat dan berusaha menjalankan perjanjian kita pada Allah, yaitu perjanjian untuk selalu menghamba padanya. Jadi manusia itu adalah hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk selalu beribadah kepadanya. Jadi kita harus tetap melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah, karena kita sudah sudah mengiyakan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kita sebelum hidup di dunia ini, kita hidup di alam rahim, dan sebelum kita ditiup atau masih di Lauhul Mahfuz, itu kita sudah diberi janji oleh Allah agar menghambakan kepadanya. Jadi kita hidup di dunia ini itu karena kita sudah emang sudah ditakdirkan, dan emang kita kuat sih katanya. Emang kita menyanggupi sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Terus selanjutnya mimba adimi sakihi itu mempunyai kandungan. Yang pertama, kita berusaha menepati janji, termasuk menepati janji kita pada Allah, yaitu selalu menghamba. Jadi kita harus menepati janji-janji yang kita sudah aturkan. Jadi kalau kita mempunyai janji kepada orang lain, contohnya seperti si A itu berjanji besok akan menggarap tugas. Jadi dia berjanji besok Minggu dia akan menggarap tugas, maka si A tersebut itu harus menepati janji, maka dia disebut orang yang siddiq atau amanah. Jadi dia benar dalam perkataannya dan amanah dalam janjinya. Terus kita juga menepati janji pada Allah,
yaitu menghambakan seperti tadi. Jadi kita harus selalu menghamba kepada Allah. Terus wayak to'un dari lafadz wayak to'un kita hindari menjadi orang yang memutus tali silaturahmi. Jadi kita hidup di dunia ini ya tetap harus menjalin silaturahmi karena kita bukan hidup diri sendiri atau individual, tapi kita hidup berjamaah atau bertetangga dengan orang-orang selain kita. Maka kita harus tetap menjaga tali silaturahmi kita, karena ya hakum minan nas itu lebih berat daripada hablum minan nas itu lebih berat daripada hablum minallah, karena kita urusannya pada manusia dan manusia tersebut itu mempunyai hati yang berbeda-beda. Maka kita harus tetap menjaga tali silaturahmi kita, jangan sampai kita menyakiti teman-teman kita karena kita hidup berdampingan. Terus ma'amarallahu bihi, dari lafaz ma'amarallahu bihi kita utamakan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah saja, tidak yang lain. Ya, jadi dari lafaz tersebut itu mempunyai kandungan, jadi kita harus tetap memprioritaskan yang diperintahkan oleh Allah. Di contohnya seperti sholat, berpuasa di bulan Ramadan dan lain-lain, kita tetap harus prioritaskan. Jadi ada skemanya sendiri. Kalau bisa kita bikin skema. Jadi yang diprioritaskan per harinya kita itu yang pertama sholat, yang kedua contohnya seperti zikir, terus membaca apalah dan sebagainya. Kita skemakan dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, biar kita hidup tetap ada aturannya. Terus ayyusholah, kita berusaha untuk menyambung tali silaturahmi pada keluarga, guru, kiai dan sebagainya. Nah, jadi kita harus tetap menyambung silaturahmi kepada semua orang. Contohnya seperti ya kepada keluarga yang pertama, terus guru, kiai dan sebagainya, tetangga dan lain-lain. Terus wa yufsiduna fi al-ard, kita hindari membuat kerusakan di bumi, termasuk membuat kerusakan di bumi adalah mengumbar aurat dan sebagainya. Jadi kita di bumi ini ya jangan merusak sesuatu yang berada di bumi. Contoh merusak di sini ya mengumbar aurat. Jadi kita hidup di dunia ini jangan seenaknya, karena kita cuma numpang, cuma singgah di bumi ini. Jadi orang singgah itu apa boleh merusak fasilitas yang disinggahinya, kan nggak boleh. Nah, maka dari itu ya kita tetap konsisten dan jangan merusak sesuatu yang berada di bumi. Contohnya mengumbar aurat, kan ketentuan di dalam dunia itu kita menutup aurat. Kok kita mengumbar aurat itu termasuk memperbuat sesuatu kerusakan. Terus ulaika humul khasirun. Dan yang terakhir kita meyakini bahwa yang dimaksud mereka itu dalam ayat ini adalah termasuk kita. Jadi dari lafaz ulaika humul khasirun, humul itu nanti kalau mereka itu, nah itu termasuk kita semua ini, semua yang berada di bumi ini. Terus yang kedua, kita berusaha menghindari menjadi termasuk golongan mereka, yaitu orang-orang yang rugi, dengan cara berusaha menepati janji kita kepada Allah, yaitu selalu menghamba kepadanya. Jadi kita harus berusaha untuk menghindari sesuatu
yang tidak baik, dan kita harus menghindari dari lafaz ini, menghindari mereka dari lafaz mereka, yaitu dengan cara kita harus menepati janji yang telah kita emban di dunia ini, seperti contohnya janji kepada Allah untuk menghamba kepada Allah tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata mungkin ya termasuk manusia biasa. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.